mulia yang dalam Al-Quran disebut Al-Ashhurul Hurum. Pertanyaannya bagus juga ya. Kalau dia mulia pasti lahir di bulan yang mulia. Profesor Dr. Syekh Alwi Al-Maliki menjawab dengan jawaban yang sangat sederhana tapi indah. Jawabannya pun beliau ya kan, bukan karena bulan Nabi menjadi mulia, tapi karena Nabi bulan menjadi mulia. Bulan Rabiul Awal itu sama dengan bulan-bulan yang lain, bulan Muharram, bulan Safar, Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Rajab dan lain sebagainya. Tapi Rabiul Awal itu kemudian menjadi mulia karena kemuliaan Nabi Muhammad, bukan karena bulan Nabi Muhammad, tapi karena Nabi Muhammad bulan menjadi mulia. Hari Senin itu sama dengan hari Sabtu, hari Ahad, hari-hari yang lain. Tapi kemudian hari Senin ini menduduki kedudukan yang sangat mulia karena hari itu dipilih oleh baginda Nabi menjadi hari di mana baginda Nabi dilahirkan. Kan setiap Senin Nabi melakukan puasa Senin karena beliau memperingati hari kelahirannya. Kalau diterus-teruskan terus bapak-bapak mau tentu, Mekah itu sama dengan negara yang lain, sama seperti Indonesia. Malah mungkin lebih hijau Indonesia, lebih bagus Indonesia secara pemandangannya. Tapi Mekah menjadi paling mulia karena Mekah ini menjadi tempat di mana baginda Nabi dilahirkan. Yang ketiga, Madinah sebelum Nabi hijrah dinamakan Yasrib. Yasrib niku sebuah kota yang gelap gulita, tidak ada cahaya di sana, malah terkesan kayak kota mati. Tapi begitu Nabi datang ke Yasrib, Yasrib berubah total menjadi Al-Madinah Al-Munawwarah, lebih mulia dibandingkan kota-kota yang lain karena di situ Nabi disyariatkan. Umat kados kula kali panjenengan niki digelari wa ummatuhu khairul umam, umat terbaik. Atau dalam Al-Quran, kuntum khaira ummatin ukhrijat linnas. Kenapa kita kok disebut dengan khaira ummat? Karena kita menjadi umatnya baginda Nabi Muhammad. Pendekipun pematur, setiap yang bergandeng dengan Nabi Muhammad pasti mulia. Setiap yang nempel pada Nabi Muhammad pasti mulia. Jangan berharap kemuliaan tanpa nempel kepada manusia yang paling mulia, yakni Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Pertanyaannya malam ini, seperti apa kedudukan kita di hadapan Nabi Muhammad? Seperti apa kedudukan kita di hadapan Allah? Kalau diteruskan, seperti apa kedudukan kita sebagai murid di hati mursyid? Asy-Syaikh Ibnu Athaillah As-Sakandari dengan sangat lugas menyebutnya. Qala sahibul hikam Asy-Syaikh Tajuddin Ibnu Athaillah As-Sakandari radhiyallahu anhu, idza aradta an ta'rifa qadraka indahu fanzur fi madza yuqimuka. Idza aradta nalikani ngarepake sira, jikalau kamu menginginkan anta'rifah yang tau ngaweruhi sira, kamu pingin tahu qadraka kedudukan sira, kedudukanmu indahu disandingnya Allah. Seperti apa kedudukan kita di hadapan Allah? Seperti apa kedudukan kita di hadapan Rasulullah? Seperti apa kedudukan kita di hadapan mursyid? Maka fanzur fi madza yuqimuka, maka tinggal lihat, maka tinggal memperhatikan fi madza, di dalam bagian apa yuqimuka Allah menempatkan engkau. Hikmah ke-83. Syarah pun ya Bapak-bapak, kula namung mau sebutan penjelasan. Idza aradta an ta'rifa qadraka indahu, kalau kamu ingin mengetahui kedudukanmu di sandingnya Allah, di hadapan Allah,
hal anta minal maqbulin as-su'ada aw minal mardudin al-ashqiya. Apakah kamu ini termasuk orang-orang yang diterima ibadahnya? Apakah kamu ini termasuk orang-orang yang su'ada, bejo? Au minal mardudin, atau kamu itu termasuk orang yang ditolak dari hadapan Allah, al-ashqiya, celaka. Makanya wonten doa, ij'alna minas su'ada'il maqbulin wa la taj'alna minal ashqiya'il mardudin. Sayangnya doa ini hanya dibaca di Ramadan. Begitu selesai Ramadan nggak pernah dibaca. Sebenarnya terus dikisah, Allahumma ja'alna minas su'ada'il maqbulin wa la taj'alna minal ashqiya'il mardudin. Ya Allah, jadikan kami hamba-hambamu yang berbahagia, yang ibadahnya diterima. Tolong ya Allah, jangan jadikan kami hamba-hamba yang celaka, yang ibadahnya ditolak. Kalau kita ingin tahu apakah su'ada atau ashqiya, apakah makbulin atau mardudin, fandur fi mada yuqimuka. Tinggal kamu lihat di mana Allah menempatkan kamu, min ta'atin aw diddiha. Apakah kamu ini ditempatkan oleh Allah dalam makom taat, atau kamu itu ditempatkan oleh Allah dalam makom maksiat? Itulah kedudukanmu di hadapan Allah. Faman kana min ahli sa'adah wal qabul, barang siapa yang oleh Allah diinginkan menjadi orang-orang yang ahli bahagia, terima ibadahnya, maka ista'malahu maulahu fima yurdihi anhu, maka Allah Tuhanmu akan mempekerjakan kamu dalam segala sesuatu yang Allah ridhoi, khususnya remen silaturahim, remen nolong tiang fakir miskin, remen nolong anak yatim, remen nolong janda-janda sepuh, remen kesenangannya itu adalah hal-hal yang diridhoi oleh Allah. Maka itu termasuk minas su'ada'il maqbuli min anwa'i ta'at, dari bermacam-macam ketaatan. Sebaliknya, wa man kana fi min ahli syaqawah, sebaliknya kalau orang itu oleh Allah ditakdir menjadi orang yang ahli ciloko, naudzubillah wal iyadu billah, ista'malahu fima yuskhituhu alaih, maka orang itu akan ditempatkan, diperbuatkan oleh Allah. Ista'malahu itu seakan-akan kita tidak bisa berbuat sendiri tanpa dikehendaki oleh Allah. Ista'malahu, maka Allah akan memperbuatkan orang tersebut fima, dalam sesuatu, yuskhituhu alaih, yang sesuatu itu dimurkai oleh Allah, min anwa'il mukhalafat, dari macam-macam yang nulayani syariat. Jadi bapak-bapak, sederhananya, apakah kita ini orang yang beruntung atau orang yang buntung? Di mana Allah menempatkan kita. Kalau percepat, kalau teruskan, wahada yunasibul ammah, yang atas itu adalah urusan manusia yang dalam kategori umum. Jadi manusia niku wonten kategori ammah, wonten kategori khosoh. Yang khosoh niku pripun? Wa ammal khosohu fayuqalu fihi in aradta an ta'rifa qadraka ay manzilataka indahu hal anta minal muqarrabin aula. Khosoh niku minal muqarrabin atau aula. Kalau pernah mirakan bahaya zaman niku ngeten nerakan minal muqarrabin. Ada al-abrar, ada muqarrabin. Kalau kali panjenengan tadi tahlil la ilaha illallah, la ilaha illallah. Kalau ammah niku, abrar niku, la ilaha illallah, itu dalam hatinya la ma'budah illallah, la ma'budah illallah, tidak ada yang kami sembah kecuali Allah, yakni enggak syirik.
Tapi kadang-kadang mau la ilaha illallah niku disertai dengan keinginan-keinginan pribadi, ambisi-ambisi pribadi. Yang dalam bahasa Minhajul Abidin niku sinfun ya'budunallaha ala sabilil khauf wa sinfun ya'budunallaha ala sabilir raja. Kenapa kamu tahlil la ilaha illallah la ma'budu illallah? Pingin sorga, pingin husnul khotimah, pingin ini, pingin ini, pingin ini. Itu disertai dengan keinginan, ingin selamat dari neraka. Ya, orang yang seperti itu dawuhipun Yai Jamal niku amah atau abrar. Tapi kalau sinfun ya'budunallaha ala sabilil hub, atas dasar cinta, atas dasar ikhlas, maka la ilaha illallahnya itu takdirnya adalah la ilaha illallah la maqsuda illallah. Gak ada yang saya tuju, bukan surga, bukan takut neraka. Yang saya tuju hanya Allah, sehingga artinya terus la maqsuda illallah, la maqsuda illallah, tidak ada maksud tujuan yang lain kecuali Allah. Niku dawuhipun apa? Kalau diteruskan mangke biasanya wonten godaan, ditinggalaken bidadari dan lain sebagainya. Maka kemudian zikir la ilaha illallah niku nakdiraken kata-kata la mahbuba illallah, la mahbuba illallah, la mahbuba illallah. Tidak ada yang saya cintai kecuali Allah, tidak ada yang saya senangi kecuali Allah, bukan bidadari dan lain sebagainya. Tertinggi dawuhipun Mbah Yai Jamal niku adalah makom fana yang disebut dengan la maujuda illallah. Niku jenengan sampun mengalami fase-fase niku. Kula namung nerangaken dereng mengalami kados seperti panjenengan. Kula rawuh ingkang sangat kula muliakan, lah muqarrabin itu kalau orang itu sudah mengatakan la mahbuba illallah, la mahbuba illallah, maka sekarang ternyata niki kalau dikaitkan seperti apa kedudukan kita di hadapan Allah, maka seperti apa kita menempatkan kedudukan Allah dalam hati kita. Ini diteruskan gitu. Seperti apa kedudukan kita di hadapan Rasulullah, maka seperti apa perasaan cinta kita terhadap Rasulullah. Kalau Rasulullahnya ditaruh di nomor 1, maka kita di hadapan Rasulullah juga nomor 1. Kalau kita mendudukkan Rasulullah di hati kita tidak ada nomornya, sambang butuh mawon gini, butuh sholawatan nikah, butuh gitu sholawatan, ya seperti itulah kedudukan kita. Fandur fi madza yuqimuka. Karenanya kanjeng Nabi niku pernah dawuh ngeten bapak-bapak. Qala alaihi salatu wassalam. Allahumma shalli wa sallim wa barik. Man arada an ya'lama manzilatahu indallah, barang siapa yang ingin mengetahui kedudukannya di hadapan Allah, falya'lam manzilatallahi min qalbihi, maka cukup dia tahu seperti apa kedudukan Allah di dalam hatinya. Kalau hatinya menjadikan Allah paling utama, ya kita di hadapan Allah utama. Tapi kalau dalam hati kita Allah nggak menjadi prioritas, maka dia tidak akan seperti itu juga bapak-bapak. Makanya idza dzukirallahu wajilat qulubuhum, apabila Allah disebut namanya wajilat qulubuhum, bukan badannya yang bergetar tapi hatinya yang bergetar. Kenapa kok hatinya yang bergetar? Karena lafaz itu menjadi lafaz yang paling istimewa. Sederhananya ngeten, kula mawon, kula niki riyin diutus Mbah Yai Jalil ketika kula sowan teng mriki, awal kula masih di Tebuireng kali Mbah Yai Jalil niku dipanggil, kemudian diutus ngeten,
sampean minta sholawat syadiliyah ke Pak Jamal. Jadi Mbah Jalil itu kalau manggil abah itu Pak Jamal. Akhirnya kulo berangkat ke Muhyiddin sowan Mbah Jamal, nyampe akan salamipun Mbah Jalil untuk minta sholawat syadiliyah. Saat ini kulo mikir-mikir, kenapa sih harus pakai muter-muter gitu? Seharusnya Mbah Jalil langsung nukani sholawat syadiliyah. Ternyata syadiliyah itu isyarat kulo diutus minta putrinya Mbah Yai Jamal. Namanya pun Basirah. Singkat cerita bapak-bapak, cepat sekali kalau semuanya ini pun dari akan ngestoakan dawuh guru. Selesai, terjadilah apa yang terjadi, ikatan tunangan. Lah karena namanya Basirah itu tertulis dalam Al-Quran, badil insanu ala nafsihi basirah. Kulo ini kalau membaca badil insanu ala nafsihi basirah, prakap-prakap tek. Kenapa? Karena nama ini adalah nama yang sangat tidak asing bagi saya. Lah kalau Allah niku disebut kok tidak tek, oh berarti namanya Allah itu masih asing karena ketutup dengan nama-nama yang lain. Jadi kalau kita ingin tahu kedudukan kita di hadapan Allah, ya seperti apa kita mendudukkan Allah di hati kita. Kalau kita ingin tahu kedudukan kita di hadapan Rasulullah, ya tinggal seperti apa kita mendudukkan Rasulullah di hati kita. Karenanya Rasulullah itu dawuh pun sederhana. La yu'minu ahadukum hatta akuna ahabbu ilaih min waladihi wa walidihi wan nasi ajma'in. Ternyata cinta itu menjadi ukuran kesempurnaan iman. Tidak sempurna iman salah satu di antara kalian sehingga saya Rasulullah ini engkau lebih cintai dibandingkan orang tuamu, engkau lebih cintai dibandingkan anakmu, engkau lebih cintai dibandingkan manusia semuanya. Jadi ukuran mencintai Rasul itu ternyata ada kaitannya dengan kesempurnaan iman. Malam niki kula panjenengan diajari kali Mbah Nyai untuk memperingati Maulid Nabi. Bapak-bapak, ibu-ibu, niku salah satu momentum untuk memperbaharui perasaan cinta kepada Nabi. Tadi malam kula ngaji teng daerah Krian niku masya Allah kuwata ingkang hadir pas mahalul qiyam niku bapak-bapak rame karena ada yang ngambil engkong, ada yang ngambil kerupuk. Kak halaman niku wonten napa niku wonten kintir-kintirnya niku. Kula remen, tapi ternyata bapak-bapak juga ikut rebutan niku. Itu ungkapan rasa cinta. Karena ungkapan rasa cinta itu ungkapan rasa bahagia itu memang disuruh oleh Allah. Qul bi fadlillahi wa bi rahmatihi fa bidzalika falyafrahu. Karena fadl Allah, karena rahmat Allah, maka seyogyanya mereka berbahagia. Fadl Allah niku dalam tafsir niku disebut kelahiran Nabi. Sedangkan rahmat Allah niku disebut dengan keutusannya Nabi. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Tidak ada anugerah yang lebih besar dibandingkan lahirnya Kanjeng Nabi. Tidak ada musibah yang lebih besar dibandingkan wafatnya Kanjeng Nabi. Para rawuh, kadang-kadang kula niku iri, masa kita kalah dengan unta. Dalam tiba niku wonten syair begini. Alam taraha wa qad. Ribut tak? Alam taraha wa qad madad khutaha wa salat mimma dami'iha sahai. Apakah kamu tidak melihat terhadap unta-unta itu? Fatmadat khutaha, dia memanjangkan langkah-langkahnya. Jadi unta niku kalau mendengar nama Nabi disebut,
atau dia sudah mendekati rumah dalemipun Kanjeng Nabi, khutbah niku langkah-langkah niku dipercepat. Kadang-kadang ke depan, ke belakang, ke kanan, ke kiri, kados napa nggih Bapak-bapak, goyang-goyang. Jadi kalau panjenengan pas zikir niku lehernya goyang-goyang, ini karena di luar kendali kita. Orang kalau sudah sholawatan kok sampai kadang-kadang sabinan dan lain sebagainya, itu karena memang rasa ungkapan, rasa senang. Terus wasalat mimma dami'iha sahaib, sementara dari matanya menetes air mata selaksana tetesan hujan dari mendung. Masa kula kali panjenengan kalah dengan unta. Wonten malih teng kitab niku tiyang naminipun Hasan bin Sabit. Hasan bin Sabit niki adalah seorang tokoh penyair, bapak-bapak, ibu-ibu. Penyair yang mampu mempengaruhi opini masyarakat. Kalau beliau sudah menulis syair, maka masyarakat itu langsung terpengaruh dengan syairnya Hasan bin Sabit. Nah, suatu saat Hasan bin Sabit niku didatangi oleh orang-orang kafir, dimintai tolong, dibayar dengan bayaran yang banyak untuk menulis syair mencaci Nabi Muhammad. Kata Hasan bin Sabit, oke, saya terima tawarannya, beri saya kesempatan 1 atau 2 hari, saya ingin melihat beliau. Akhirnya Hasan bin Sabit niku nginceng mencari tempat di mana biasanya Rasulullah lewat. Nah, begitu Rasulullah lewat, Hasan bin Sabit melihat langsung Rasulullah yang dalam tiba niku disebut kana ahsanan nasi khalqan wa khuluqan. Dia adalah orang yang paling bagus fisiknya, paling bagus akhlaknya, karena akhlak Nabi niku disebut wa innaka la'ala khuluqin azim, dipuji langsung oleh Allah. Mana yang lebih mulia dibandingkan dipuji oleh Allah. Begitu Hasan bin Sabit ningali baginda Rasul pertama kali, yang terjadi dalam hati penyair yang ingin menjelekkan Nabi niku rasa kagum, rasa cinta. Akhirnya dia menulis syair tapi tidak sesuai pesanan yang ingin menjelekkan Nabi. Tulisan syairnya gitu, ma ajmalu minka, tidak ada yang lebih ganteng dibandingkan kamu, lam taro qattu aini, mata saya tidak pernah melihat, wa ajmalu minka lam taro qattu aini, yang lebih tampan dibandingkan kamu, mata ini tidak pernah melihat, wa atyabu minka lam talidin nisa'u, yang lebih bagus dibandingkan kamu tidak pernah sepanjang masa dilahirkan oleh perempuan. Jadi dipuji Nabi itu ajmal, Nabi niku atyab. Khuliqta mubarra'an min kulli aibin, kamu diciptakan lepas bebas, sama sekali tidak ada cacatnya. Ka'annaka khuliqta kama seakan-akan engkau diciptakan kama tasya, sesuai dengan keinginan kamu, sesuai dengan pesanan kamu. Niku Kanjeng Nabi. Kalau rawuh dengan sangat kula muliakan, kula akhiri mangke dikasih apa-apa nggih Bapak-bapak nisapun berakhir. Kula niki maos syair mawon yang diajarkan oleh mbah-mbah kita. Wonten syair ngeten. Kullu baitin anta sakinuhu laisa muhtajan ila suruji wa mariyudin anta aiduhu qad atahu Allahu bil faraji ya Rasulullah salamun alaik ya rafi'a syani wa darajik ya Rasulullah salamun alaik ya rafi'a syani wa darajik afatan ya biratal alamin ya uhayya
kullu baitin, setiap rumah, anta sakinuhu, kamu Muhammad berada di tempat itu, laisa muhtajan ila suruji, maka rumah itu sudah tidak butuh pada sufle atau sedikit, karena Nabi itu penerang, nurun fauqa nuri, anta syamsun anta badrun anta nurun fauqa nuri. Jadi setiap rumah yang didatangi Nabi Muhammad, setiap rumah yang dibacakan sholawat, setiap desa yang dibacakan sholawat, lalu Nabi hadir ke tempat itu, maka tempat itu secara lahir, secara batin terang benderang. Lah bapak-bapak, ibu-ibu yang sangat kula muliakan, kalau dalam dunia tasawuf, rumah itu dirubah menjadi hati. Robah menjadi hati. Berarti hati niku wonten hati yang gelap, wonten hati yang bercahaya. Qalbun zulmaniyun dengan qalbun nuraniyun. Bagaimana agar hati yang gelap itu bercahaya? Tempatkan Rasulullah di tempat yang paling istimewa di dalam hati. Iku kullu baitin anta sakinuhu laisa muhtajan ila surudi. Yang kedua, wa maridin anta aiduhu, setiap orang yang sakit, apabila engkau tengok orang yang sakit itu, qad atahullahu bil faraji, maka akan Allah beri kesembuhan. Banyak cerita-cerita polorau sahabat-sahabat itu kalau sakit, musuh-musuh Nabi itu kalau sakit diparani Rasulullah itu langsung sembuh. Ada orang yang selalu meludahi kanjeng Nabi, tiap hari meludahi kanjeng Nabi. Suatu saat Nabi tanya, kakak, kok nggak ada yang meludahi, kemana yang biasa meludahi saya itu? Anu ya Rasul, sakit ya Rasul. Dengan jamaah hikam, gimana kita nggak tahu.